kamu diminta membentuk tim untuk proyek super inovatif. Sayangnya, kamu tidak begitu mengenal orang-orang yang kamu pilih. Bagaimana kamu tahu siapa yang ternyata cerdas dan bisa melancarkan proyekmu? Ikutilah panduan berikut ini. Perhatikan meja kerja mereka. Ada pensil, stabilo, dan ballpoint yang disusun sejajar di meja ini. Pemiliknya pasti tepat waktu dan rajin. Sayangnya, bukan dia yang kamu cari. Orang dengan 5 cangkir kopi, tumpukan kertas, dan meja seperti kapal pecah, dialah kandidat utamamu. Orang cerdas seringkali tidak memedulikan kerapian. Bukan karena mereka malas, tapi begitulah cara unik mereka melihat kerapian. Amati perubahan suasana hati mereka. Pilihan terbaikmu adalah orang yang suasana hatinya terus berubah sepanjang hari. Orang yang murung di pagi hari dan bersenandung gembira di siang harinya kemungkinan besar adalah orang cerdas. Mencoba mudah diprediksi dan diajak bekerja sama memang tidak masalah. Tapi saat otakmu dipenuhi banyak ide, kamu takkan sempat melakukan itu. Ajak dia berjalan-jalan dan perhatikan langkahnya. Bayangkan arus pikiranmu sebagai sungai. Beberapa lebar dan tenang, sementara lainnya mirip sungai gunung yang deras, dan sisanya bisa memperlambat arus ini dengan bendungan. Makin cepat sungai mengalir, makin sulit orang tersebut melambat. Tanpa disadari, kita menyamakan kecepatan pikiran dengan langkah kaki. Jika seseorang berjalan sangat cepat, dia mungkin pintar. Apa mereka mengumpat? Andai saja ada suara sensor kata kasar di kehidupan nyata, kamu sebaiknya ikuti dari mana arah suara itu. Ternyata, orang pintar tidak menyaring ucapan mereka. Ingat tentang arus pemikiran tadi? Sekarang, bayangkanlah luapan ide ini seperti air mancur. Maka setidaknya beberapa suara sensor pasti terdengar. Mengecap dan menyeruput makan siang. Cobalah buat sekelompok orang mendengar suara yang mengganggu, seperti cetekan ballpoint atau kecapan bibir. Orang pertama yang tidak tahan dan merasa kesal, punya peluang besar sebagai orang terpintar di kelompok itu. Begini, orang pintar menyukai proses berpikir. Saat sedang fokus berpikir, kamu mirip konduktor orkestra. Suara menjengkelkan apapun akan seperti suara orang yang batuk ke mikrofon tepat di belakangmu. Banjiri mereka dengan pesan cepat. Setiap pesan hanya boleh 1 baris dan kirimkan yang banyak. Kamu akan melihat maksud saya. Orang pintar lebih mudah lelah dan menjauh dari percakapan seperti ini. Untuk lebih membuktikan tebakanmu, cobalah rekam pesan suara yang berisi semua permintaanmu hanya dalam 1 pesan. Kali ini, si orang pintar akan segera menjawabnya dan merespons dengan baik. Perhatikan kapan mereka lebih sering menguap. Jika seseorang langsung mengantuk segera setelah matahari terbenam, dia mungkin bukan pilihan yang tepat. Meski dia yang paling cerdas dan aktif saat pagi hari. Orang pintar lebih sering begadang dan mencapai puncak produktivitasnya pada malam hari. Mereka kesulitan bangun lebih awal, sehingga lebih sering menguap di pagi hari. Apa mereka punya peliharaan? Kucing dan anjing adalah tanda umum bahwa seseorang ingin merawat sesuatu. Orang pintar biasanya peduli. Mereka suka merawat hewan peliharaan dan berbagi hidup dengannya. Tapi tidak seperti anjing, kucing tidak begitu terikat dengan pemiliknya. Sehingga orang dengan otak yang sibuk lebih memilih kucing. Selain itu, kucing lebih mandiri dan orang pintar menghargai kemandirian baik dalam diri mereka sendiri maupun makhluk lain. Apakah dia jago berpesta? Pada awal kehidupan manusia gua paling cerdas ditakdirkan untuk mengatasi tantangan lebih besar dan menghasilkan gebrakan yang penting untuk bertahan hidup. Makin jago mereka membuat api, menghasilkan peralatan dan senjata berburu baru, mereka akan lebih mandiri. Sifat ini pun terus bertahan sejak dulu. Dan meski kini kita hidup di dunia modern yang berbeda, orang-orang pintar masih suka menyendiri. Mereka merasa canggung dan cemas di dekat orang banyak. Gelarlah pesta dan cari orang yang memilih menjauh dari keramaian. Mereka mungkin lumayan pintar. Apa ada yang paham leluconnya?
Beberapa orang bisa melontarkan lelucon konyol dan orang di sekitarnya akan tertawa terbahak-bahak. Kita tidak mencari orang seperti itu. Kita mencari mereka yang selalu tepat sasaran. Berarti saya tidak termasuk. Mereka melontarkan ucapan setajam silet, alih-alih membuat lelucon, tapi seringkali tidak dipahami orang. Terkadang mereka bahkan sarkastik, dan humor mereka agak garing dan receh, sehingga orang malah takut. Cobalah untuk melihat ini sebagai hal positif. Cukup beri apresiasi berupa tawa, dan mereka akan lebih lembut. Cari seseorang yang tidak bisa diam. Mereka terus mengutak-atik kubus Rubik, memutar-mutar ballpoint di jari, atau memainkan kunci. Hobi mereka terhadap gerakan ini datang dari sumber yang sama dengan kecepatan berjalan mereka. Orang pintar perlu berkonsentrasi pada arus pemikiran mereka dan sulit untuk duduk diam tanpa melakukan apa-apa saat sedang berpikir. Lihat cara mereka memperlakukan tenggat waktu. Pikiran yang hebat selalu haus akan tantangan. Namun orang-orang sering berkutat dalam pekerjaan yang harus mereka lakukan. Orang pintar ingin dianggap spesial tapi tidak melakukannya. Jadi mereka menunda sampai titik di mana mereka harus melakukan semua hal secepat mungkin. Karena itu adalah tantangan. Ini sebabnya kita sering tertukar antara kecerdasan dan kemalasan. Jangan tertukar ya. Terkadang mereka menjauh dari kenyataan. Jika kamu melihat seseorang tiba-tiba menjauh saat mengobrol, bukan berarti dia tidak menghormatimu atau tidak peduli. Terkadang, mengobrol dengan orang yang sangat pintar mirip bermain korek api di pabrik petasan. Satu kata bisa menjadi percikan kecil yang memulai ledakan kreativitas seseorang. Sikap menjauh ini merupakan tanda bahwa petasan itu sudah mati. Mereka takkan keras kepala saat berdebat. Kita mungkin menggambarkan orang pintar sebagai penyabar yang serba tahu, tapi ternyata tidak. Filsuf Yunani kuno, Sokrates mengatakan, "Aku tahu kalau aku tidak tahu." Padahal dia jelas sangat cerdas. Yang dicari orang pintar bukanlah mengetahui segalanya, melainkan ingin belajar makin dan makin banyak lagi. Itu sebabnya mereka tidak suka banyak berdebat. Yang ada hanyalah bukti atau bukti yang tidak dapat disangkal atau tidak ada bukti sama sekali. Sehingga perdebatan tidaklah penting. Mereka suka mandi air dingin. Orang pintar tanpa sadar ingin menenangkan diri. Mereka suka jendela terbuka, berjalan tanpa kaus kaki, dan mandi air dingin. Mandi air dingin menjaga pikiran tetap tajam dan fokus, sehingga orang pintar dapat beraktivitas lebih banyak. Mereka tetap bekerja sangat baik di pagi hari saat otak masih setengah tidur. Bahkan kopi tidak bisa mengalahkannya. Jadi, seberapa pintar dirimu? Ceritakan di kolom komentar. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.